wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, yang pertama yaitu hidup damai dengan memaafkan. Apakah kalian tahu apa sih memaafkan? Mungkin anak-anak yang soleh dan soleha sudah tidak asing lagi ya tentang kata-kata memaafkan. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, memaafkan adalah kunci untuk hidup damai dan harmonis. Dalam hubungan, kesalahpahaman dan konflik dapat terjadi. Namun, belajar menyatakan penyesalan dan memaafkan satu sama lain dapat memulihkan kepercayaan dan mempertahankan kedamaian. Selanjutnya, arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang pertama, menyatakan penyesalan, yaitu mengakui kesalahan, mengungkapkan rasa menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, memaafkan, yaitu menghapus rasa marah, dendam, dan kekecewaan, serta memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang pertama, adab menyesal, yaitu dengan cara tulus dan secara langsung dan segera. Menyampaikan penyesalan dengan tulus hati, tanpa bertele-tele dan segera setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, adab memaafkan dengan cara ikhlas, terbuka, dan lapang dada. Memaafkan dengan hati yang tulus, menerima permintaan maaf dengan lapang dada, dan terbuka untuk memperbaiki hubungan. Pertanyaannya, apakah ada Ibu ciri-ciri orang yang pemaaf? Tentu saja anak-anak yang soleh dan soleha. Ciri-ciri orang yang pemaaf diantaranya yang pertama ada empati, yaitu mampu memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri dalam posisi mereka. Yang kedua, pengertian, yaitu bersikap maklum dan tidak mudah tersinggung atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, besar hati, yaitu memiliki kelapangan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, kerendahan hati, yaitu tidak memandang diri sendiri lebih tinggi dari orang lain dan bersedia menerima perbedaan. Selanjutnya, hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang pertama, memulihkan hubungan, yaitu menyatakan penyesalan dan memaafkan dapat memulihkan hubungan yang rusak, membangun kembali kepercayaan. Yang kedua, membawa kedamaian, yaitu dengan saling memaafkan, kita dapat hidup dalam kedamaian, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga, meningkatkan kebijaksanaan, yaitu melalui pengalaman menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kita dapat belajar untuk menjadi lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi permasalahan. Selanjutnya, bagaimana sih mempraktekkan menyatakan penyesalan? Ada beberapa, diantaranya yaitu dengan mengenali kesalahan.
Dengan cara apa? Dengan cara pertama-tama kita kenali dan akui kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, ungkapkan penyesalan, yaitu dengan menyampaikan permohonan maaf dengan tulus dan jujur. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi, yaitu buat janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Selanjutnya, bagaimana sih Ibu Sinta mempraktekkan memaafkan? Ada beberapa anak-anak semua. Yang pertama yaitu terima dengan ikhlas, yaitu menerima permintaan maaf dengan hati yang tulus dan lapang dada. Yang kedua, membangun kembali kepercayaan dengan cara memberikan kesempatan kedua dan bangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Yang ketiga, ciptakan kedamaian. Jadikan memaafkan sebagai langkah untuk menciptakan hubungan yang damai dan harmonis. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan keluarga, yaitu saat terjadi kesalahpahaman atau konflik, segera minta maaf dan memaafkan satu sama lain. Dengan teman atau rekan kerja, yaitu jika ada masalah bicarakan dengan tenang, minta maaf jika bersalah dan memaafkan. Yang ketiga, dalam hubungan bermasyarakat, yaitu bersikap maklum terhadap kesalahan orang lain dan segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, refleksi dan kesimpulan, yaitu memaafkan adalah kunci untuk hidup damai dan harmonis. Dengan mempraktikkan, menyatakan penyesalan dan memaafkan, kita dapat memulihkan hubungan, menciptakan lingkungan yang damai, dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Selanjutnya yaitu penutup. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita bersama-sama membiasakan diri untuk saling memaafkan, sehingga kehidupan kita menjadi lebih damai dan penuh kasih sayang. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang pemaaf dan dicintai oleh sesama. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu berikan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.